Shalom warga kerajaan, jumpa lagi dengan saya Lestari dalam acara Live Devotion Roh Kota Pujian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kami berharap dengan mendengar dan menyaksikan Live Devotion Roh Kota Pujian, saudara diberkati. Untuk itu jangan lupa, ikuti terus setiap episode Live Devotion Roh Kota Pujian, baik melalui YouTube, Facebook, ataupun Instagram Roh Kota Pujian. Jangan lupa subscribe, like dan juga share. Selamat menyaksikan Live Devotion Roh Kota Pujian. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu yang Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, dan aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib,
berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar, Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Shalom, puji Tuhan, jumpa lagi dalam live devotion kali ini. Hari-hari yang luar biasa yang Tuhan percayakan kepada kita, karena hidup hari ini mewakili bagaimana surga hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita punya Tuhan yang mengajarkan kepada kita untuk mempercayai Dia di dalam segala keadaan. Sebab itu sebagai warga kerajaan, pastikan kita orang-orang yang percaya kepadanya hidup dalam kuasa kerajaan. Seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan melalui doa Bapa kami, dan di akhir pada pengajaran tersebut firman Tuhan berkata, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pastikan bahwa hari-hari yang kita jalani, kita punya keyakinan bahwa Allah itu adalah Bapa yang sanggup memelihara hidup kita setiap hari. Karena apa? Hanya dengan mengalami dan menikmati pemeliharaan Tuhan setiap hari, kita itu akan menjadi manusia yang betul-betul bisa bersyukur, merasakan kebaikan Tuhan setiap saat, dan rasa syukur itu rasanya tidak akan berhenti dan tidak akan habis. Karena apa? Dikatakan di dalam ayat yang ke-6 dari Matius yang ke-11. Matius 6 ayat yang ke-11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan sanggup memelihara dari hari ke hari. Dicatat oleh firman Tuhan juga bahwa sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu, ya, segala sesuatu kepada kita, ya? Tentunya dalam hal ini adalah bersama-sama dengan Dia, Roh Kudus, Roh Kristus. Jadi percaya kepada firman Allah berarti berusaha, berjuang untuk hidup sesuai dengan firman
yang Tuhan sampaikan. Nah, orang-orang yang hidup dalam kuasa kerajaan itu, saudara, hidupnya akan terus percaya bahwa Allah Bapa juga sanggup atau memampukan kita untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Jangan biarkan parasit nempel pada tubuh kita, pada kehidupan kita, sebab menyimpan kesalahan orang lain di dalam hati kita, di dalam diri kita, seperti kita membiarkan ya parasit atau penyakit itu berdiam dalam tubuh kita. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, bahkan mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu yang di surga adalah murah hati. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk tidak lagi mengingat-ingat kesalahan orang lain terhadap kita, sehingga kita bebas dari sakit hati, bebas dari penyakit dan sebagainya. Nah, orang-orang yang hidup dalam kuasa kerajaan juga tidak akan dibawa ke dalam pencobaan. Artinya apa? Ia tidak akan dicobai, sebab orang-orang yang percaya bahwa Tuhan itu adalah penjaga hidupnya, pemelihara hidupnya, ia sadar bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, dan kita mesti tahu bahwa Allah tidak mencobai. Tetapi yang perlu kita mengerti juga bahwa Allah mengizinkan kita diuji. Bahkan sebagai orang-orang yang hidup dalam kuasa kerajaan juga harus menyadari bahwa ujian itu diizinkan atas hidup kita, supaya kualitas iman kita, kualitas hidup kita, kualitas dalam banyak hal yang ada dalam hidup kita ini makin meningkat. Nah, terutama bagi mereka yang menyerahkan hidupnya, mau dipimpin dan dikendalikan Roh Kudus kapan saja, di mana saja, apapun situasinya, asal kita sadar bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi, tetapi Roh Kudus yang di dalam diri kita, kita berikan keleluasaan untuk mengatur, menuntun, memimpin kehidupan kita, saudara. Saya yakin dan percaya kita akan menikmati kuasa kerajaan itu, memerintah sepenuhnya atas hidup kita. Nah, oleh sebab itu, maukah Bapak Ibu saudara dan termasuk saya juga tetap mengakui dan mengaminkan bahwa firman Tuhan itu berkuasa, dan bahwa Tuhan juga berkuasa. Artinya firman dan Tuhan itu sendiri berkuasa memelihara hidup kita setiap hari, hari demi hari, waktu demi waktu. Maukah kita juga mengampuni mereka yang sudah berbuat salah kepada kita? Kadang mungkin kita sulit melupakan, tetapi jika kita tidak mau mengampuni mereka, firman Tuhan berkata bahwa orang yang tidak mau mengampuni kesalahan saudaranya, Tuhan juga tidak mau mengampuni mereka. Jadi mari lepaskan pengampunan, minta berkat bagi mereka, bahkan yang menyakiti hati kita, supaya berkat-berkat baru dicurahkan bagi kita. Nah, berikutnya, apakah kita berani mengambil keputusan untuk mengizinkan ujian itu datang? Karena disinilah untuk tahu kapasitas dan kualitas hidup kita, sehingga waktu ujian datang, waktu tekanan datang, waktu kesulitan datang, hidup kita makin murni di hadapan Tuhan. Hidup kita kualitasnya makin bisa disandingkan atau disejajarkan dengan hal-hal yang lebih mulia dari apa yang ada di dunia ini, sehingga kita didapati oleh Tuhan dan juga oleh manusia bahwa kita adalah orang-orang yang punya kualitas hidup yang luar biasa. Senantiasa menyadari bahwa kita ini perlu dipimpin dan dikontrol oleh Roh Kudus, itu menjadi penting, dan izinkan Dia betul-betul mengendalikan hidup kita. Sehingga mari dalam hidup ini jadilah orang-orang yang hidup dalam kuasa kerajaannya, dipimpin oleh kuasanya setiap saat. Saya yakin dan percaya saudara akan menikmati apa yang namanya bukan hanya kuasa kerajaan, tetapi penyediaan daripada kerajaan itu sendiri. Nikmati penyediaan
kuasa kerajaan Allah yang tidak dapat dipengaruhi oleh apapun yang ada di dunia ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang betul-betul menikmati hidup dalam kuasa kerajaan. Tuhan Yesus memberkati.